Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita bahas masalah matriks, yaitu untuk dasarnya matriks, itu sudah kita bahas di pertemuan pertama, jadi saya tidak akan menyinggung lagi pengertian matriks. Nah, dari sini, untuk beberapa jenis matriks yang sering kita gunakan, antara lain, nanti kalian gunakan yaitu matriks 0, di mana matriks 0 ini itu merupakan suatu matriks yang terdiri atas seluruh elemennya itu adalah angka 0 semua. Terus, yang kedua, itu matriks yang akan sering kita gunakan itu adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini itu biasa kita simbolkan dengan huruf I besar. Nah, dari sini, untuk matriks identitas ini berlaku di suatu matriks bujur sangkar, atau dengan kata lain, si matriksnya ini berukuran M kali M, atau misalkan 2 kali 2, atau 3 kali 3, atau 5 kali 5, jadi banyak baris dan kolomnya sama. Sehingga untuk si matriks identitas ini, itu merupakan suatu matriks yang elemen pada diagonal utamanya itu nilainya adalah 1, dan nilai-nilai pada selain diagonal utama itu nilainya 0. Contohnya seperti yang dua matriks ini. Jadi di sini kita punya dua matriks identitas. Matriks yang pertama ini adalah matriks identitas dari matriks 2 kali 2. Terus yang matriks yang kedua di sini itu adalah suatu bentuk matriks identitas dari matriks 3 kali 3. Ya. Nah, terus selain matriks identitas itu nanti kita punya suatu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal sendiri itu juga sama dengan matriks identitas. Dia hanya berlaku pada matriks bujur sangkar atau yang memiliki baris dan kolom yang sama. Dari situ, untuk matriks diagonal, nilai dari matriks diagonal itu mirip dengan matriks identitas, hanya saja pada diagonal utamanya nilainya dari matriks diagonal itu boleh tidak sama dengan 1. Tapi untuk nilai-nilai yang di atas dan di bawahnya diagonal itu nilainya harus 0. Lalu, selain tiga matriks ini, matriks yang akan sering digunakan lagi adalah matriks segitiga atas, di mana kalau matriks segitiga atas itu untuk nilai-nilai yang ada di bawahnya diagonal utama itu nilainya 0, tapi untuk nilai-nilai yang di atasnya diagonal utama itu boleh tak 0. Kebalikannya, untuk matriks segitiga bawah, untuk nilai yang ada di atasnya diagonal utama yang di segitiga bawah itu dia yang harus 0, dan nilai-nilai yang di bawahnya diagonal utama dia yang boleh 0. Lalu untuk yang matriks yang terakhir yaitu matriks simetri. Untuk matriks simetri ini nilai-nilai dari elemen yang simetri secara diagonal itu memiliki nilai yang sama. Misalkan di sini kita punya diagonal utamanya 3 dan 4. Berarti nilai yang simetri dari ini kalau gampangnya kalau kita tekuk atau kalau kita lipat, itu kan otomatis si nilai elemen yang di sini itu harus sama dengan elemen yang di sini. Ya. Jadi elemen yang ini harus sama dengan elemen ini nilainya. Atau dengan kata lain dia adalah 1, 1. Kalau yang di sini, ini nilainya bebas boleh berapapun sebenarnya. Ini cuma sebagai contoh. Nah, untuk yang kedua yang di sini, untuk simetri ini jadi gampangnya untuk nilai-nilai yang dia diagonal utama itu dia tidak 0. Yang kedua, nilai dari baris, misalkan di sini elemen A12 itu nilainya harus sama dengan nilai di A21. Di sini A13 nilainya harus sama dengan nilai di elemen A31. Terus elemen yang di A23 harus nilainya sama dengan A32.
Jadi simetrinya gampangnya kalau nilai dari A I J-nya berapa, maka nilai dari A J I-nya harus berapa. Jadi nilainya harus sama, seimbang. Dari situ saya akan lanjutkan ke operasi matriks. Nah, di operasi matriks ini untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, suatu matriks bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan jika ukuran dari dua matriks itu memiliki ukuran yang sama. Misal, saya punya A itu ukurannya 2 kali 2, maka saya bisa mengoperasikan A dengan matriks B apabila nilai B-nya, ukuran si B-nya itu juga 2 kali 2. Misalkan saya punya A-nya 2 kali 2, B-nya itu ukurannya adalah 3 kali 3, maka A dan B tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena ukuran A dan ukuran B sudah berbeda, jadi kita tidak bisa melakukan operasi. Terus, untuk langkah dalam melakukan operasi matriks untuk penjumlahan dan pengurangan, nilai-nilai dari A yang dijumlahkan dengan B itu adalah nilai-nilai yang sepadan tempatnya atau tempatnya berpadanan. Jadi misalkan nilai A yang dijumlah, misalkan saya punya matriksnya berukuran 2 kali 2 tadi. Berarti apabila saya ingin mendapatkan baris pertama, kolom pertama pada hasil penjumlahan, maka itu kita dapatkan dari menjumlahkan baris pertama, kolom pertama matriks A ditambah dengan baris pertama, kolom kedua matriks B. Lebih gampangnya, sesuai dengan contoh ini, nah di sini kita punya dua matriks yang memiliki ukuran 2 kali 3. Nah, dari dua matriks ini akan kita jumlahkan dan kita kurangkan. Untuk penjumlahan, maka yang kita lakukan adalah kita susun seperti ini, matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, yang berpadanan yang mana? Jadi, letak 1 itu berpadanan dengan letak negatif 3. Jadi 1 ditambah negatif 3. Begitu juga untuk yang pengurangan, 1 dikurangi negatif 3. Terus 5 ditambah yang berpadanan dengan 5 yang mana? Yaitu adalah nilai 4. Jadi 5 ditambah 4 atau 5 dikurangi 4. Sesuai dengan operasinya. Terus yang di sini 7 berpadanan dengan negatif 6. Berarti 7 ditambah negatif 6 atau 7 dikurangi negatif 6. Begitu juga di baris kedua, berarti 3 berpadanan dengan 2, negatif 2 berpadanan dengan 2, 5 berpadanan dengan negatif 1. Sehingga hasil dari penjumlahannya itu mendapatkan matriks yang sama, matriks dengan ukuran yang sama, yaitu matriks ukuran 2 kali 3. Begitu juga dengan yang pengurangan, itu nanti hasilnya juga sama, yaitu matriks ukuran 2 kali 3. Nah, ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, intinya untuk penjumlahan dan pengurangan, elemen-elemen yang dijumlahkan atau elemen-elemen yang dikurangkan itu adalah elemen yang tempatnya sama. Tidak boleh kita jumlahkan dengan 4, itu nggak boleh, karena 1 dan 4 letaknya beda. Satu di sini letaknya di baris pertama, kolom pertama, 4 di sini letaknya di baris pertama, kolom kedua. Jadi harusnya si 1 dijumlahkan dengan sama-sama yang di baris pertama, kolom pertama, yaitu negatif 3. Tuh. Ya, belum jelas di sini, silakan ditanyakan di WhatsApp ya. Terus, yang kedua, operasi kedua, yaitu operasi perkalian pada matriks. Nah, untuk operasi perkalian pada matriks ini, apabila kita punya suatu matriks A dengan ukuran M kali R, maka kita dapat melakukan operasi matriks apabila
baris dari matriks kedua memiliki nilai sama dengan kolom pada baris pertama. Atau dengan kata lain, si matriks kedua memiliki ukuran R dikali berapa kolom yang dimiliki si matriks kedua. Itu untuk perkalian. Jadi gampangnya, untuk kita bisa ngecek suatu matriks itu bisa dikalikan atau tidak, jika A, suatu matriks A punya ukuran M kali R, maka harus kita pastikan si matriks kedua itu baris ukurannya atau banyak barisnya di matriks kedua itu harus sama dengan kolom pada matriks A, atau yang ini adalah R-nya. Untuk di sini B itu ukurannya R kali N, berarti si barisnya B itu sudah sama dengan kolomnya A. Sehingga untuk matriks ini A dikalikan dengan B itu bisa, karena kolom dari A itu sama dengan jumlah baris dari R. Nah, untuk perkalian dua matriks itu bisa dilakukan dengan cara apabila kita ingin mencari matriks hasil kali A dikali B, maka elemen-elemen dari A kali B itu didapatkan dari untuk baris pertama, kolom pertama, untuk hasil matriks AB itu kita dapatkan dengan mengalihkan dulu baris pertama kolom A dengan baris dengan kolom B. Jadi, si nilai elemen dari baris 1 kolom 1 itu didapatkan dari hasil kalinya baris pertamanya A dikalikan dengan kolom pertamanya B seluruh kolomnya, lalu seluruh hasil kali itu kita jumlahkan. Hasil dari hasil perkalian itulah yang elemen dari si AB. Nah, untuk yang dikali dengan konstanta, itu bisa kita kalikan langsung dengan kita kalikan langsung dengan si matriksnya, setiap elemen. Ya. Lalu gampangnya saya ke contoh. Jadi kalau dari sini untuk saya punya A itu sama dengan matriks begini. Jika saya kalikan dengan suatu konstanta 5, maka konstanta dikali A itu kita dapatkan dengan 5 dikali matriksnya. Lalu 5 ini kita kalikan dengan masing-masing elemen di dalam matriks A, seperti ini. Hasilnya itu adalah suatu matriks baru dengan ukurannya yang sama dengan A. Ya. Terus yang perkalian dua matriks. Untuk perkalian dua matriks, ini saya contohkan jika saya punya matriks A, itu ukurannya di sini adalah karena kita punya 3 baris dan 3 kolom, maka di sini kita punya ukuran A adalah 3 kali 3. Terus, berarti kan kita punya banyak kolomnya 3. Nah, di sini untuk B, itu kita punya ukuran B itu 3 kali 2. Atau dengan kata lain, saya punya jumlah baris dari B itu sama dengan jumlah kolom dari A. Maka A ini bisa kita kalikan dengan B. Akan tetapi, B tidak berlaku untuk B dikali dengan A. Kenapa? Karena ukuran B itu tadi kan adalah 3 kali 2. Untuk A itu kan 3 kali 3. Nah, dari sini kolom punyanya B itu nilainya 2, baris punya A itu 3. 2 dan 3 kan tidak sama.
Jadi ini tidak bisa dilakukan perkalian untuk B, A. Tapi untuk perkalian AB boleh dilakukan karena A-nya nilainya 3 kali 3, B-nya 2 kali, 3 kali 2. Jadi ini punyanya A, kolomnya A nilainya sebanyak 3 atau 3 kolom, barisnya B itu 3 baris. Di sini sama-sama 3, jadi nanti si matriks A kali B itu bisa, tapi B dikali A tidak bisa. Untuk contoh ini. Nah, di sini untuk matriks AB, apabila kita kalikan, maka untuk mendapatkan elemen pertama, itu kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Jadi 4 dikali 1 ditambah negatif 6 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali 0. Untuk yang kedua ini, elemen kedua di baris kedua itu kita dapatkan dari baris pertama, kita kalikan dengan kolom kedua. Atau dengan kata lain, 4 dikali 2 ditambah negatif 6 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Itu kita dapatkan untuk baris pertama kolom kedua hasil perkaliannya. Untuk baris kedua kolom pertama itu didapatkan dari baris kedua A dikalikan dengan kolom pertama. Untuk yang di sini itu hasil dari baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, terus hasilnya dijumlahkan seperti ini. Lalu untuk yang di sini itu kita dapatkan dari baris ketiga dikalikan dengan kolom pertama, terus hasil kalinya dijumlahkan. Terus yang di sini itu hasil dari baris ketiga dikalikan dengan kolom kedua. Jadi 1 dikali 2, 4 dikali 3, 0 dikali 1, hasil seluruh perkaliannya dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Jadi ukuran dari A sama dengan B, ukuran matriksnya itu adalah kita nanti dapatnya 3 kali 3 dikali 3 kali 2. Karena di sini nilainya sama, maka hasilnya adalah 3 kali 2. Jadi di sini cocok, hasilnya adalah suatu matriks bentuknya 3 kali 2. Tapi untuk yang seperti yang saya bilang tadi, B dikali A tidak bisa karena nilai dari jumlah kolomnya B tidak sama dengan jumlah barisnya A. Nah, sampai di sini dulu untuk masalah operasi di perkalian matriks.